Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Avan Ramadan, viewer, Michael Herseno yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Fear Itself. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Fear Itself The Homefront isu 5, Speedball alias Robbie Baldwin melompat keluar dari air. Dia merasa putus asa menyaksikan keadaan di sekitarnya. Awalnya Robbie mengira tidak bisa menyelamatkan satu orang pun, tapi mendadak ada perempuan yang meminta tolong. Robbie bergegas menolong perempuan itu. Perbuatan ini sekaligus membuat Robbie sadar bahwa perjuangan belumlah selesai. Dia segera menghubungi Jocasta yang kemudian muncul melalui portal sambil mengendalikan banyak sekali tubuh lainnya, sebab dia memang seorang robot. Para Jocasta ini dengan cepat mencari orang-orang yang masih hidup. Robbie terkesima menyaksikan aksi Jocasta. Saat itu dia juga terkejut ketika melihat hal lainnya. Selain Jocasta, ada pula beberapa warga sipil yang ikut membantu. Ini memberi ide pada Robbie. Dia mewawancarai orang-orang itu. Misalnya ada mantan nelayan yang menggunakan perahu untuk menarik korban dari air. Ada perawat yang mengobati orang yang terluka. Serta ada pula pegawai mercusuar yang terus bersiaga mencari orang yang masih selamat. Video ini dikirimkan oleh Robbie kepada Miriam Sharp yang memasukkannya ke internet. Selain itu, Miriam memberikan tambahan. Dia memperlihatkan warga yang berkumpul memberikan obat dan makanan secara cuma-cuma. Video ini diharapkan akan membangkitkan semangat orang-orang agar tidak merasa takut dan putus asa di tengah krisis ini. Dalam komik Fear Itself isu 5 di Manhattan, Thor sedang dikeroyok oleh Null dan Angrir. Ini jelas bukan sesuatu yang mudah bagi Thor. Dia tahu dirinya harus menyingkirkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Karena itu dengan berat hati Thor mengendalikan Mjolnir supaya terbang menembus badan Angrir. Ini membuat Angrir terluka parah dan sekarat. Setelah itu, Thor mengalihkan perhatiannya kepada Null. Dia bisa membuat Null berdarah tapi Null masih tidak takluk. Maka Thor berniat melakukan suatu serangan khusus. Pertama-tama dia mengakui bahwa dirinya tidak pernah mampu mengalahkan Hulk. Lalu Thor memutar Mjolnir hingga tubuhnya diselimuti energi petir, sedangkan Null melompat menerjangnya. Mereka berdua beradu dalam ledakan energi yang dahsyat. Kejadian ini membuat Null terlempar ke orbit bumi kemudian terjatuh lagi, namun di tempat yang berbeda, yaitu di Transylvania, yang merupakan kawasan tempat tinggal Dracula, sang pemimpin para vampir. Sementara itu di Manhattan, Thor mengatakan bahwa pertarungan tadi belum selesai. Tidak lama kemudian, Thor terjatuh tak sadarkan diri. Di dekat situ, Ben Grimm didekati oleh dua anak Reed Richards, yaitu Franklin beserta Valeria. Ketika itu pengaruh Angrir mulai luntur. Ben bisa berbicara normal tapi kondisinya sangat parah. Sebenarnya Ben mengaku pasrah untuk mati, sedangkan Franklin dan Valeria tentu tidak mau menyerah. Demi menyelamatkan Ben, Franklin memutuskan melanggar perintah orang tuanya. Franklin memang memiliki kekuatan memanipulasi realita, namun dia dilarang menggunakan kekuatannya, sebab kedua orang tua Franklin takut kekuatan itu akan menjadi tidak terkendali. Dengan situasi saat ini yang menyangkut nyawa Ben, Franklin nekat memanfaatkan kekuatannya untuk menyembuhkan Ben. Berkat campur tangan Franklin, dalam sekejap Ben menjadi sehat walafiat. Tak hanya itu, dia juga sudah benar-benar terbebas dari pengaruh Angrir. Di lokasi lainnya di Manhattan, Kapten Amerika menghadapi Skadi. Dengan menembakkan serangan energi, Skadi membuat Kapten Amerika terlempar menabrak sebuah mobil. Keadaan menjadi semakin sulit bagi Kapten Amerika karena tiba-tiba muncul sesuatu yang melayang-layang. Ternyata Cull memindahkan markas Thule dari Antartika ke atas Manhattan. Cull segera turun untuk bergabung dengan putrinya. Untungnya Kapten Amerika mendapat bantuan ketika banyak hero lain berdatangan, antara lain Luke Cage, Jessica Jones, dan Mockingbird. Ada pula Spider-Man yang telah terbangun seusai berkelahi melawan Angrir di rumah sakit. Selain itu ada Protector, Spider-Woman, Miss Marvel, dan Hawkeye yang sudah kembali dari Brazil. Bersama-sama mereka mengeroyok Skadi dan Cull. Sayangnya Cull menunjukkan kehebatannya dengan cara memukul tanah menggunakan palunya. Cull menciptakan gelombang energi yang membuat para hero terlempar. Walaupun begitu, Kapten Amerika masih belum menyerah. Dia melemparkan perisainya ke arah Cull yang mampu menangkapnya. Terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Cull mematahkan perisai Kapten Amerika menjadi hancur berkeping-keping. Ketika Kapten Amerika masih tercengang,
Kel membuat ledakan energi yang menyebabkan Kapten Amerika pingsan. Kapten Amerika dibangunkan oleh Spider-Man yang memberitahu bahwa Skadi beserta Kel sudah berpindah setelah mengalahkan para hero. Kapten Amerika lalu berdiskusi dengan rekan-rekannya. Dia juga mengizinkan Spider-Man untuk pergi dan berhenti beraksi dulu, sebab Spider-Man ingin memeriksa keadaan keluarganya. Sebenarnya keputusan ini diprotes oleh Hawkeye. Kapten Amerika pun memberitahu bahwa jika melihat keadaan di sekitar, mereka jelas sekali akan kalah. Dalam komik Uncanny X-Men isu 540-543, Emma Frost sedang berada di Pulau Utopia yang berlokasi di dekat kota San Francisco. Para mutan memang tinggal di pulau tersebut. Emma didatangi oleh Namor yang akan bertempur melawan Nerkot. Namun sebelum pertempuran, Namor ingin terlebih dahulu melakukan aktivitas net not asik-asik Josh dengan Emma. Malang bagi Namor. Emma menolak ajakan tersebut karena sedang menjalin hubungan cinta dengan Cyclops. Namor menganggap itu tidak penting, sebab Emma dengan Scott Summers tidak menikah. Bahkan Namor mencoba mencium Emma. Ternyata Emma masih terus menolak. Ujung-ujungnya Namor pun mengalah dan bersedia terbang pergi. Sebelum pergi, Namor berkata bahwa Scott sebenarnya tidak menghargai Emma. Buktinya adalah dahulu Scott menikahi Jean Grey, tapi sekarang Scott tak mau menikahi Emma. Sekitar 60 mil dari San Francisco, Kurt muncul. Dia terjun dan menghancurkan satu pom bensin. Ketika itu ada seorang pria di sana yang tentu saja merasa takut dan kaget. Awalnya pria itu mengira Kurt akan membunuhnya. Kepadanya, Kurt mengatakan sesuatu. Entah bagaimana pria itu memahami ucapannya. Kurt lalu menyentuhnya menggunakan palu. Proses ini rupanya mengubahnya menjadi pengabdi Kurt. Orang ini tidak pernah disebutkan namanya, jadi kita sebut saja namanya adalah Herman. Selanjutnya, Kurt melanjutkan perjalanan ke San Francisco dengan ditemani oleh Herman. Dalam perjalanan ini, setiap langkah kaki Kurt meninggalkan simbol sihir di tempat yang dia lalui. Begitu memasuki kota, Kurt menimbulkan kerusakan. Para polisi menembakinya, namun tentu saja peluru tak bisa melukainya. Sedangkan Herman tidak diam saja. Dia mengajak orang-orang untuk ikut bergabung menjadi pengikut Kurt seperti dirinya. Demi mengatasi masalah ini, wali kota San Francisco yang bernama Sadie berdiskusi dengan Cyclops, sang pemimpin X-Men. Pada masa ini, Sadie memang menjalin kerjasama dengan X-Men. Diskusi ini berlangsung di alam pikiran melalui koneksi yang dibuat oleh Emma Frost yang menggunakan Cerebra. Pada saat itu, pengikut Kurt semakin bertambah dengan orang-orang yang menentang keberadaan mutan. Scott Summers ingin mengurusi para pengikut ini terlebih dahulu. Jadi Emma akan memanfaatkan telepati untuk membuat mereka pergi. Tindakan ini gagal sebab Kurt merasakan campur tangan Emma. Dia membuat orang-orang itu terlempar lalu memberi peringatan melalui Herman. Apabila ada percobaan pengendalian pikiran lagi, maka Kurt akan membunuh para pengikutnya. Akibat ancaman ini, Scott memindahkan fokus kepada Kurt. Scott memasuki medan perang, memukul Herman dan menembakkan energi dari matanya kepada Kurt. Serangan ini tidak terlalu ampuh, tapi fungsinya memang adalah pengalihan. Di belakang Kurt, Colossus muncul dari bawah jalanan dengan dibantu oleh Kitty Pryde. Colossus dengan cepat menyergap Kurt untuk mencabut helmnya. Helm Juggernaut memang melindungi dari telepati. Jika dilepaskan, maka diharapkan Emma Frost bisa menggunakan telepatinya untuk menghentikan Kurt. Upaya Colossus gagal, sebab Kurt bisa melemparkannya. Selanjutnya, giliran Iceman yang harus membekukan helm itu hingga bisa dihancurkan. Cara ini juga tidak berhasil. Saat itu Colossus belum menyerah. Dia mencoba memukul Kurt, tapi pukulannya tidak ada efeknya sama sekali. Sebaliknya, satu pukulan Kurt membuat Colossus terlempar jauh. Magneto pun turun tangan dengan kekuatannya. Perbuatan Magneto sempat bisa membuat helm itu mulai berubah bentuk. Namun Kurt melemparkan palunya, yang melesat sangat cepat dan tidak bisa dikendalikan oleh Magneto. Karena palu tersebut, Magneto hampir saja mati. Untungnya Magneto diselamatkan oleh Kitty Pryde yang membuat palu itu menembus tubuhnya. Kejadian ini membuat Magneto memilih mundur. Segala kegagalan tersebut memaksa Scott mengerahkan lebih banyak mutan lainnya. Storm, Dazzler, Angel, dan Cannonball menggunakan beragam serangan terhadap Kurt yang tidak terganggu sedikit pun oleh upaya mereka. Setelah itu, Hope Summers meniru kekuatan beberapa mutan. Dengan segala kekuatan ini, dia berhasil mencabut helm Juggernaut meskipun dirinya pingsan setelah melakukannya. Dengan demikian, Emma Frost pun bertindak. Dia mulai menyerang pikiran Kurt, sayangnya hasilnya tidak sesuai harapan. Pikiran Kurt justru balas melawan hingga berhasil mengambil kendali dari Emma. Di alam pikiran,
tubuh Emma hancur berkeping-keping lalu muncul Herman yang memberikan pilihan supaya bisa mengadu domba Sadie dengan Scott. Kepada Sadie, Herman mengatakan bahwa San Francisco akan diampuni asalkan Sadie menghancur leburkan Pulau Utopia dan para mutan. Kepada Scott, Herman mengatakan bahwa Utopia akan diampuni asalkan para mutan tidak ikut campur ketika Kurut melululantahkan San Francisco. Setelah ancaman diberikan, Kurut mendatangi alam pikiran dan menginjak Sadie serta Scott. Ini membuat mereka berdua dikeluarkan dari alam pikiran. Akibat kejadian tadi, Emma pingsan sehingga harus dirawat di Utopia bersama Hope Summers. Sedangkan Scott berangkat ke kantor wali kota agar bisa melanjutkan diskusi dengan Sadie. Scott memiliki puluhan rencana. Kini dia menjalankan semua rencana itu satu persatu. Rencana nomor 4, Avalanche membuat jurang yang sangat dalam di hadapan Kurut. Secara mengejutkan, Kurut dengan gampangnya melewati jurang ini dengan cara berjalan di udara. Ditambah lagi, jejak langkahnya menjadi jembatan yang bisa dilalui oleh para pengikutnya. Rencana nomor 7, Face menembakkan energi penghancur. Serangan ini tidak efektif. Rencana nomor 10, Pixie hendak memindahkan Kurut ke tempat ekstrim seperti dasar laut, orbit bumi, dan inti matahari. Namun Kurut entah bagaimana bisa mengubah tujuan portal, sehingga tetap berada di San Francisco. Rencana nomor 12, Rogue menyentuh Kurut. Hasilnya adalah Rogue pingsan. Rencana nomor 16, Mercury berubah wujud menjadi cairan dan memasuki paru-paru Kurut. Di dalam situ, Mercury malah mulai dilebur oleh antibodi Kurut. Jadi ujung-ujungnya Mercury terpaksa keluar lagi. Rencana nomor 19, Psylocke menusuk dengan pisau energi pikiran, sedangkan Boom Boom mengaktifkan bomnya. Hasilnya tidak efektif. Rencana nomor 24, Adam X membuat darah Kurut terbakar. Ini justru memperparah keadaan. Bukannya mati, Kurut menjadi semakin mengerikan. Selama 15 menit, dia membakar segala yang disentuhnya. Rencana nomor 33, Dazzler menghisap suara dari sirin dan mengubahnya menjadi laser intensitas tinggi yang ditembakkan kepada Kurut. Hasilnya tidak efektif. Rencana nomor 37, Gambit membuat ledakan melalui tubuh Rockslide. Ini menyebabkan salah satu ledakan terbesar yang pernah dibuat mutan, tapi tidak berhasil menghentikan Kurut. Rencana nomor 42, Magneto menjatuhkan satu kapal induk yang tidak terpakai kepada Kurut. Hasilnya tidak efektif. Ketika semua ini sedang berlangsung, Scott juga menjalankan rencana nomor 13, yaitu meminta bantuan Magik, adik perempuan Colossus. Sambil diawasi oleh Colossus dan Kitty Pryde, Magik berpindah ke Crimson Cosmos, yaitu dimensi yang dikuasai oleh Cyttorak, sang pemberi kekuatan Juggernaut. Di sana, Magik memberitahu Cyttorak bahwa Ken Marco sekarang mengabdi kepada sosok lain, yaitu Kel. Setelah tahu tentang berita ini, Cyttorak pun akan mencabut kekuatan Juggernaut dari Ken Marco. Itulah tujuan rencana ini. Dengan berkurangnya kekuatan, Kurut tentu akan menjadi lebih lemah, sehingga diharapkan para mutan bisa mengalahkannya. Walaupun begitu, Magik mengatakan bahwa Cyttorak butuh anak buah lainnya sebagai pengganti Ken Marco. Benar saja, Cyttorak mengeluarkan Crimson Gem. Orang yang menyentuhnya akan mendapatkan kekuatan Juggernaut. Magik mulai maju mendekati benda itu, tapi Colossus mencegahnya sebab tak mau adiknya menjadi bawahan Cyttorak. Colossus pun memutuskan berjalan mendekati Crimson Gem. Sebenarnya Kitty Pryde melarangnya sebab dia takut diri Colossus akan rusak terkena pengaruh Cyttorak. Namun Colossus tetap nekat menyentuh benda tersebut. Dengan demikian, Colossus menjadi jauh lebih perkasa. Di tempat perawatan di Utopia, Emma Frost terbangun. Dia ditemui oleh Namor yang mendengar kabar tentang kondisi Emma sehingga merasa khawatir. Di sana Namor menenangkan Emma. Ini membuat Emma terbawa suasana sampai berciuman dengan Namor. Namun dia berhenti begitu teringat Scott. Karena kondisi Emma sudah tampak membaik, Namor hendak pergi lagi. Sambil berjalan menjauh, Namor memberitahukan sesuatu. Ciuman yang tadi itu hanyalah sebagian kecil dari kenikmatan yang bisa dia tawarkan. Di kota San Francisco, Kurut bersama Herman dihampiri oleh Scott. Awalnya Herman mengira Scott datang untuk bergabung dengannya. Ternyata dia sangat keliru. Mendadak pancaran energi merah muncul keluar dari tubuh Kurut. Ini adalah proses diambilnya kekuatan Juggernaut oleh Cyttorak. Herman tentu terkejut menyaksikan ini, sedangkan Scott merasa senang. Sebab rencana nomor 13 tampak berhasil. Tidak lama kemudian, muncul sebuah portal di dekat mereka. Dari situ, keluarlah Colossus yang sudah lebih kuat. Kali ini Scott ikut tercengang. Rencananya memang adalah Magik yang menjadi Juggernaut. Colossus langsung saja menghajar dan mendorong Kurut. Sementara itu, Scott berbicara dengan Magneto.
Mereka didatangi pula oleh Kitty Pryde beserta Magik. Kepada Scott, Magik memberitahu bahwa mereka harus mengamankan orang-orang. Rupanya dalam upaya memukuli Kurut, Colossus membuatnya menyusuri kembali segala simbol sihir hasil dari langkah kakinya. Bila telah sampai di titik awalnya, maka akan terjadi ledakan besar. Colossus sendiri masih berfokus menghantam Kurut. Sebenarnya saat itu dia mengakui bahwa Kurut lebih kuat dan lebih cepat darinya. Meskipun begitu, Colossus punya satu keunggulan. Sebagai Juggernaut, dia tidak bisa dihentikan. Karena itu, Kurut terus didorong oleh Colossus menjauhi kota semakin lama semakin cepat. Sekitar 60 mil di luar kota San Francisco, menjelang titik awal simbol sihir Kurut, kecepatan dorongan Colossus mencapai 600 mil per jam. Pada momen ini, ada intervensi dari Kel. Ternyata Kel tidak mau mengambil resiko anak buahnya terkena ledakan energi sihir. Maka dia memutuskan untuk menarik Kurut dari sana sesaat sebelum terjadinya ledakan. Pada akhirnya, Colossus sendiri terkena ledakan tersebut. Tapi dia sama sekali tidak terluka. Dia terus berlari sampai akhirnya berhenti dan ditemui oleh Scott, Magik, dan Kitty Pryde. Rupanya Kitty marah karena Colossus bersekutu dengan iblis semacam Sitorak. Jadi Kitty memilih untuk memutus hubungan cintanya dengan Colossus. Sementara itu di kota Broxton, Tony Stark marah-marah kepada Odin. Setelah emosinya mulai reda, Tony meminta bantuan, yaitu berupa bengkel demi membuat persenjataan. Odin bersedia mengabulkan permintaan tersebut. Dalam komik Invincible Iron Man isu 506 dan 507, Odin memandu Tony menuju sebuah bengkel di Svartalheim, di mana terdapat para kurcaci. Di sana, Tony menemui seorang kurcaci bernama Split Lip. Awalnya Split Lip marah-marah kepada Tony, sampai Tony menunjukkan sumber energi pada armornya yang membuat Split Lip terkesan. Jadi Split Lip pun menuntun Tony menuju rekan-rekan kurcaci lainnya. Di hadapan para kurcaci ini, Tony mengaku ingin membuat senjata yang bisa digunakan demi melawan para bawahan Kel. Sayangnya ada seorang kurcaci bernama Tut yang tidak senang kepada Tony. Bahkan sempat terjadi pertengkaran antara Tut dengan Split Lip. Selanjutnya, Tony mulai bekerja sama dengan para kurcaci. Proses ini memanfaatkan inovasi buatan Tony sekaligus keahlian para kurcaci, sehingga ada percampuran sains dengan sihir. Sayangnya ketika sedang melakukannya, Tony tanpa sengaja menjatuhkan bahan baku akibat efek alkohol yang diminumnya. Ini membuat Tut marah dan memukulnya. Tony tidak diam saja. Dia balas menghantam Tut. Baku hantam ini dihentikan oleh Split Lip. Supaya keadaan menjadi tenang, para kurcaci dan Tony minum-minum bersama. Tanpa mereka sadari ada bahaya tersembunyi di bengkel itu. Tut sebenarnya sedang bersekongkol dengan bawahan Kel yang disebut Smoke Elf. Kepadanya, Tut menyerahkan beberapa helai rambut Tony yang dia ambil dalam perkelahian tadi. Di luar dugaan Tut, setelah itu Smoke Elf malah mengkhianatinya. Dia membunuh Tut karena memang tugas Tut sudah selesai. Smoke Elf meneruskan rencana. Bersama Smoke Elf yang lain, dia memasukkan rambut Tony ke dalam sebuah golem yang dibuat dari lumpur. Ini membuat Tony menjadi sasaran golem tersebut, yang menjadi hidup dan bergerak mendekati Tony. Golem itu lalu berubah ke wujud lumpur dan menutupi tubuh Tony, sedangkan Tony tentu saja panik. Cerita Fear Itself mungkin akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.